SLTA daftar Jawa Barat, provinsi Jawa Barat, tes semuanya di Jawa Barat gitu. Iya. Kalau misalnya Kalau dokter ada yang di pusat. Ada yang di pusat. Berarti ada yang ke Jakarta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku udah bareng sama Bu Dokter, lulusan CPNS di kedokteran 2017. Yep. Angkatan aku. Tapi masuknya ikutan formasi dokter umum. Nah, kita di sini bakal sharing informasi terkait tahapan dan juga seleksi-seleksi, juga ada tips trik dari Bu Dokter Witri. Ditonton ya sampai akhir. Bentar, namanya dulu siapa? Oh iya, nama saya Witri. Nama saya Bu Dokter Witri. Dari sebenarnya UPT sekarang secara kepegawaiannya masih di Lapas Cibinong, sedang BKO di Rutan Perempuan Bandung. Di waktu itu tuh 2017, waktu itu formasi dokter umum di Kemenkumham membutuhkan 33 se-Indonesia. ya. Sebenarnya kita dokter umum itu formasi pusat, jadi ditempatkan di seluruh Indonesia. Logikanya kita akan ditempatkan satu dokter untuk satu provinsi. Jadi nekat aja gitu ya, bismillah. 33. Waktu itu kalau nggak salah pelamar SKD-nya itu 2.700 orang untuk 33 formasi. Berarti yang akan masuk ke SKB itu hanya 99 orang karena 3 kali lipat dari kuota. Itu terus daftar biasa sama kayak formasi penjaga tahanan, daftar syaratnya Pemberkasan gitu ya. Pemberkasan, nah Kalau ini yang ini, berbeda. Jadi Pemberkasan dokter. pemberkasan kami itu tahun 2017 nggak seperti yang sekarang, Ibu. Waktu saya syaratnya itu hanya ijazah dokter, lalu bahkan hanya ijazah dokter doang. Kalau sekarang sama yang administrasi sama yang biasa, lain, kayak KTP gitu. ijazah dari SD sampai Oh, dari awal itu udah Iya. ijazah SD. Iya. Kalau kita kan ijazah terakhir cuman SLTA, pas udah keterima banget baru dari SD. enggak, kita dari awal. kita di apa namanya, langsung di file Satu zip. file. Satu iya. satu zip itu semuanya dari SD, SMP, Ijazah. SMA, kuliah, universitas. Terus kalau nggak salah ada akreditasi kampus, terus biasa KTP, KK, udah begitu. Di awal ya. Di awal keluarlah surat peserta kartu peserta ujian. Udah deh Untuk mengikuti untuk SKD. mengikuti SKD. Nah, infonya sekarang itu harus disertai dengan STR atau surat tanda registrasi. Iya, STR itu ya. STR. Biasanya kalau dokter sama perawat ada STR ya. Betul. Nah, saya itu kan fakultas kedokterannya angkatan 2011. Jadi di tahun 2017 awal itu kan kita pemberkasan awal Agustus ya kalau nggak salah. Sekitar Di awal-awal itu tengah tahun saya ya. lagi internship. Beres internshipnya itu akhir 2017. Masih bisa karena waktu itu syaratnya hanya sarjana, hanya ijazah kedokteran. Kalau sekarang harus ada SIP dan STR. Otomatis orang adik-adik kelas saya yang sekarang masih internship itu nggak bisa melamar dulu karena tidak bisa menggunakan STR yang internship, jadi harus yang sudah definitif gitu. Wow, jadi sekarang dari berkas juga lebih ketat ya. Betul. Persyaratan dan seleksinya. Kalau secara seleksi mungkin sama ya, karena materi Berkasnya jadi yang berarti kan yang punya STR itu lebih. Oh iya betul. Dan lebih sedikit sebenarnya ya peluangnya, karena peluang daftarnya ya, karena kan nggak semua punya STR. Kadang ada STR-nya yang mati, Iya, harus benar ya. memperpanjang dulu gitu. Itu lebih ribet lah gitu. Gitu. Terus pas waktu SKD sama ya CAT. Kalau misalnya itu kan maksudnya formasi S1 kedokteran. Profesi kedokteran. Oh, kalau untuk tes CAT-nya kira-kira sama nggak sih sama? Sama banget. Sama Sama banget. yang SLTA Iya, dan betul. lain-lain gitu ya.
Jadi kan kita sebelahan random kan, Iya. random banget kan, kita disuruh milih silahkan duduk di mana aja yang dari ratusan PC. PC. Yang penting ada PC-nya, dudukin. Memang waktu itu Disatuin berarti disatuin sama yang sama SLTA. SLTA semuanya. Satu waktu. Berarti Satu bebas waktu. gitu ya. Bebas. Tapi nggak nge-input misalnya jurusan yang dilamar S1 nggak. Nggak cuma kartu peserta kan? Iya, Nah, nomor sama cuma password nomor aja gitu kan. aja. Oh iya. Dan itu saya sharing sama teman-teman, ada teman yang masuk imigrasi, ada yang penjaga tahanan, soalnya sama begitu. Sama gitu ya, TWK, TIU dan TKP. TKP. 100 soal, Yoi. 90 menit. Yoi. Terus waktu kemarin pas SKD dapat berapa nih kira-kira? Aku kalau nggak salah ada nilai yang 100, ada yang nilai 148, dan ada nilai yang 80. Jadi berapa tuh totalnya? 300 ke atas ya? Ya. Terus berarti itu masuk ke 3 kali kuota dong ya buat lanjut ke SKB. Nilai itu tuh lanjut ke SKB kalau misalnya Jadi kita di formasi kami ada dua bentuknya, SKD dan SKB. Iya. SKD CAT, SKB-nya CAT dan wawancara. Jadi nilai CAT SKB dan wawancara akan digabungkan dibagi dua, ditambah dengan SKD baru di rata-rata. Nggak ada samapta ya, berarti nggak ada. Waktu pas SKB itu kan berarti SKB-nya wawancara sama CAT. CAT-nya beda, baru yang ngebedain dari SLTA CAT-nya. Kan nggak ada SKB CAT kan? Iya, cuma satu kan? Iya, cuma samapta aja. Kalau SLTA, kalau misalnya yang kedokteran ada SKB CAT. Betul. Itu lebih ke jurusan gitu Jurusan. atau gimana soalnya? Jadi SKB CAT itu sama 90 soal dikerjakan dalam 100 menit. Oh kayak gitu. Iya. Materinya itu kebanyakan materi dasar, penanganan diare, grading diare, program-program Kemenkes, program puskesmas, ada pokoknya ini tuh bener-bener soal UKDI, ujian kompetensi dokter Indonesia itu di situ. Dan program-program pemerintah kayak ada pertanyaan tentang ada undang-undang kesehatan tahun berapa, terus penentuan grading diare itu paling banyak diulang-ulang. Jadi waktu itu ada program puskesmas, kalau nggak salah namanya apa ya, itu program lansianya puskesmas. Itu muter-muter aja di situ, semuanya di situ. Jadi nggak ada anatomi, histologi itu nggak ada, yang metode nggak ada. Jadi dasar banget gitu ya? Dasar banget, sedasar itu. Demam, jenis demam, penata laksanaan demam, sedasar itu. Jadi kayak nggak ada. Berarti udah di luar kepala itu Maya. Jadi optimis pas Tapi ngejawab justru soal. karena waktu itu saya berpikir nggak sedasar itu, jadi justru skip di situ. Jadi malah ngapalin materi yang gitu. Malah menghafal definisi dokter Kemenkumham apa. Malah lebih ke background Kemenkumhamnya yang di ini ya. Kan katanya tupoksi apa aja, nggak ada ya, malah jadi ke hampir sama kayak UPNI tadi ya. Tapi pas waktu ngejawab soal optimis nggak? Enggak terlalu optimis berarti ya. Tapi bisa kejawab semua bisa, kan ya. Tapi kayak kalau skor tapi itu kan skor soalnya sama nggak sih kayak misalnya CAT kan kalau salah 0, kalau benar 5. Maksudnya nggak ada sistem minus dan lain-lain kan? Sama, nggak ada. Nggak ada ya. Kayak gitu. Tapi nilai keluar tahu? Nilai itu keluar. Keluar. Aku ingat aku dapat cuma 240-an. Ya, aku dapat nilai 240-an, 240 something. Karena waktu itu inget banget jadi ternyata 240 itu besar. Karena aku pulang kayak membawa kekecewaan gitu loh. Kayak ya Allah, nilai gue kecil banget kayaknya. Soalnya pas keluar tuh aku kan ada satu orang kenalan. Kayak dia tuh bawa 5 buku gitu. Tapi itu udah selesai ya. Iya tadi gampang ya soalnya. Terus kayak aku kayak gue nggak bisa materi gue nggak bisa gitu. Udah tuh 240-an aku dapat. Tapi berarti
itu tuh nggak tahu hasil nilai maksimalnya berapa Nggak tahu. dan ngerasa itu kecil. Iya betul. Padahal gede. Padahal ternyata gede. Yang dia bilang dia gampang itu nilainya cuma 200-an. Oh itu. Terus kayak jeda berapa waktu ke wawancara? Seminggu. Seminggu langsung tes wawancara. Wawancara kan bareng. Oh, Sama wawancaranya SLTA. Kalau misalnya waktu SKB CAT yang khusus S1 itu dipisah. Beda lagi Bu dokter. Kalau misalnya pas wawancara yang SKB ngegabung sama yang SLTA. Betul. Gabung. Soalnya kan emang makin sedikit ya. Iya. Maksudnya tinggal yang 3 kali kuota itu Iya, dan orang-orangnya 3 juga. kali kuota kan yang di Jawa Barat aja. Kan dari 99 se Indonesia. Nah, baru itu per domisili wawancaranya di Kanwil masing-masing. SLTA daftar Jawa Barat, Nah. provinsi Jawa Barat, tes semuanya di Jawa, Di Jawa Barat, Barat, gitu. iya. Kalau misalnya Kalau dokter, dokter ada yang di enggak, pusat. Ada yang di pusat. Berarti ada yang ke Jakarta. Iya. Jadi intinya sampai- gini, pendaftaran formasi dokter itu tidak berdasarkan domisili. Ya. Tapi tesnya berdasarkan domisili. Tes yang akhir aja SKB CAT. Semuanya. Oh semuanya. Semuanya. Waktu zaman kita memang pas belum corona ya. Soalnya kan kalau sekarang lebih ke tes di masing-masing Masing-masing. provinsi. Kalau kita memang pendaftaran tidak sesuai domisili, bahkan kalau sekarang tuh bisa milih. Bisa milih Bisa ditempatin milih di mana? UPT-nya. Oh gitu? Iya. Kalau sekarang, Kalau tahun-tahun sekarang, sekarang. tahun sekarang terakhir. Wow. Hebat, enak banget. Kalau saya gambling banget, mau entah ditempatin di mana dari 33 formasi, ya udah, ikutan. Tapi waktu itu saya kalau nggak salah yang ikut SKB dari Jawa Barat itu ada sekitar 9 orang dari 33. Dari 99. 99 ada 9 orang dari Jawa Barat. 9 orang. Itu per misalnya Jawa Barat punya kuota berapa? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Enggak. Enggak, kan kuotanya pusat. Oh pusat aja jadi nggak dikasih tahu kayak sekarang gitu Nggak ya. dikasih tahu nih 33 orang ini bakal disebar Ditempatin kemana aja. surprise, gitu Surprise ya. gitu. Gue bisa aja di Sabang gitu. Iya ya bisa di Bisa di mana lah, bisa. kemarin temennya TUC psikolog di Palembang Iya ya. gitu. Karena memang orang Bandung. memang segambling itu 33 formasi kuota pusat. Ya sudah ikut. Terus lanjut nih pas waktu wawancara ditanya apa aja? Wawancara ditanya pertama perkenalan diri. Ya. Perkenalan diri. Itu kita yang ini atau si Si pewawancaranya? pewawancara bilang silakan perkenalkan diri dulu. Oh, gitu. Perkenalkan diri waktu itu saya nama biasa, tempat tanggal lahir, domisili di mana, terus lulusan fakultas kedokteran mana, terus waktu itu motivasi Ikut. apa, terus ditanya bagaimana kalau penempatannya di luar domisili gitu. Terus ditanya status pernikahan, karena kan kalau di luar domisili akan berpengaruh bagaimana izin suami dan lain-lain. Iya. Terus waktu itu yang paling saya ingat, kita lama berdiskusi ketika pertanyaan masalah manajemen stres ASN. Jadi waktu itu saya diberikan pertanyaan, gini dok, gimana kalau dokter ada di satu kondisi di mana dokter harus mengerjakan tugas, tapi dokter sedang memiliki masalah pribadi yang berat. Kayak problem solving gitu ya? Iya betul, problem solving dan stress management. Waktu itu dokter lagi mumet banget, tapi sementara dokter lagi diberikan tugas oleh instansi. Saat itu jujur saya ngejawab, saya berpikir saya orangnya kalau mengerjakan sesuatu tuh sebisa mungkin harus maksimal. Sementara bagaimana mau maksimal ketika kita sedang under pressure, iya kan? Gimana kita mau optimal mengerjakan sesuatu kalau kitanya lagi stres gitu. Jadi waktu itu saya bicara, saya akan berusaha menyampaikan kepada pimpinan untuk saya mengambil waktu sebentar, saya healing sebentar, terus saya akan kerjakan tugas itu dengan optimal gitu. Setelah healing itu. gitu. Terus ditanya bagaimana stres manajemennya, bagaimana dokter mengatasi stresnya. Ya udah saya cerita kayak saya alihkan dulu ke hobi, saya refreshing, saya
balik ke keluarga, karena menurut saya keluarga itu salah satu obat yang mujarab ya untuk kembali gitu. Udah tuh panjang, tapi di akhir saya diberikan wejangan. Waktu itu kebetulan yang mewawancara saya itu Pak Indro Purwoko. Iya, Kakanwilnya ya. Kakanwilnya Kakanwil dan Jawa Pak Barat. Kadifminnya. Berdua. Jadi yang Jadi wawancaranya yang berdua. wawancara saya itu berdua, Pak Kakanwil dan Pak Kadifmin. Itu kan dikocok ya. Yang pasangan pewawancara itu sebelum kita mulai wawancara dikocok. Iya. Bagian siapa dengan siapa. Kebetulan Pak Kadifmin dengan Pak Kakanwil. Ya itu berarti kan Jabar 1 dan 2. Iya. Ya. Pak Kakanwil itu BTW kepala kantor wilayahnya ya. Jadi kayak jabatan tertinggi Iya, di Kanwil gitu. Waktu itu saya diwawancarai orang beliau, dan setelah saya menjawab itu saya diberi wejangan, kata gini, Bu Dokter mohon maaf, memang sebagai dokter kita paham jawabannya itu normatif gitu ya. Tapi ketika di pegawai negeri, ketika kita menjadi ASN, tugas itu di atas segala. Negara nomor 1 lah ya. Negara nomor 1. Negara nggak mau tahu lo stres, lo banyak masalah. Negara mau tahu lo beresin tugas dengan benar. Sudah. Kerja. Dan saat itu saya kayak, oke, berarti saya harus menerima itu sebagai tugas. Oh siap. Waktu itu saya dikoreksi itu aja. Oh iya, terus setelah pertanyaan itu saya disuruh ini PPBAB. PPB? Ya, balik kanan, hadap kanan kiri. Maju jalan. Disuruh. Karena memang mayoritas di situ semuanya kan pada praktek. Ada Pak. Oh gitu. Kan kalau misalnya SLTA nih, keterampilan apa yang dipunya tuh harus apa sih kayak poin banget ya. Kita teh jadi nyiapin semua sertifikat dibawa, terus nyiapin apa sih fisik mental gitu buat nanti nunjukin kalau misalnya bela diri, karate, silat dan lain-lain, PBB gitu ditunjukin. Kalau misalnya S1 sempat ditanya keterampilan gitu nggak sih? Enggak ada. Cuman gimana pewawancara? Nyuruhnya apa? Ya. Kamu bisa PPBAB nggak? Kebetulan karena saya anggota pramuka, jadi ya bisa. Lumayan lah ya. Lumayan gitu. Enggak kaku-kaku banget. Terus kayak, oh iya bisa ya, bisa gitu. Udah, terus ditanya motivasi, visi misi dokter Kemenkumham waktu itu ada tuh. Ditanya kayak gitu? Ada di web, cari aja. Astaga. Aku juga udah ngapalin sih visi-misi buat tapi nggak ditanya sampai situ sih. Kalau aku ditanya. Tanya. Panjang sekitar 1 jam ya. Ih, enggak. Kalau misalnya SLTA tuh cuman kayak dikasih waktu 10 menit. Oh, kalau aku makan itu banyak ngobrolnya. Oh iya, banyak ngobrolnya. Kayak setengah jam atau 1 jam gitu. Lama deh pokoknya. Iya, kalau misalnya SLTA tuh kayak cuma 10 menit. Karena kan banyak juga ya orangnya. Kan wawancara beres, terus pulang. Ada langsung keluar hasil nilainya nggak? Enggak. Oh, enggak langsung ngerit. Kalau SLTA tuh kayak besok pagi itu aku udah ada keluar nilai gitu. Enggak ada, aku keluar nilai itu di akhir banget. Di akhir kan keluar tuh file semua itu yang 33 kalau itu orang. pengumuman kelulusan berarti. Jadi taunya itu pas pengumuman kelulusan aja. Tahu nilai wawancara. Kalau SKW kan udah tahu aku 240-an. Udah deh, terus pas tahu nilai wawancara, udah. Nilai wawancara aku 89. Lumayan gede sih. Kalau sih yang lain kan lebih gede-gede tuh 90-an. Iya, tapi kalau ya SLTA juga gitu, ada yang 90 ke atas, tapi ada juga yang kayak 70, 60 ada kalau nggak salah. Aku ya lumayan mepet 90. Excited nggak pas waktu ada pengumuman gitu? Iya, aku inget banget lagi jaga IGD tuh. Oh, sebelumnya emang lagi kerja gitu? Kan aku lagi internship. Internship itu apa? Jadi setelah lulus tuh, setelah jadi dokter, ada magang di rumah sakit. Itu memang masih ikatan dengan
Kemenkes berarti. Karena kita sudah lepaskan dari universitas kita memang tinggal ke internshipnya ini, gitu. Internshipnya ini 1 tahun. 1 tahun. Jadi masih masa internship 1 tahun itu. Ya. Tapi pas waktu terima CPNS udah mau beres atau gimana? Udah mau beres. Oh, udah mau beres. Jadi pas banget ya. Pas, ya. Pas banget waktunya. Ya, dan kebetulan saya stase terakhirnya IGD, jadi bisa dipepet-pepetin. Alhamdulillah teman-temannya juga ngebantu gitu. Nah itu yang nggak boleh di era sekarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus karena udah beres. STR. Terus apa lagi tadi? SIP. SIP itu apa? Surat izin praktek. Surat izin praktek. STR, surat tanda registrasi dokter. Pas waktu abis pengumuman ada pemberkasan lagi nggak? Ada. Yang Ada. itu, yang surat lamaran. Yang nulis tangan. Oh, sama. Cuma bedanya di kita di sarjana sama kayak imigrasi, Bapas itu tuh nggak ada yang tidak boleh mengajukan pindah, itu kita tinggal ada. Jadi kita hanya surat siap ditempatkan di mana aja. Siap ditempatkan di mana aja. Kalau Iya. misalnya kita kan ada tidak akan mengajukan pindah selama 10 tahun. Kalau di kita Dan nggak ada. mengajukan penyetaraan ijazah selama 8 tahun. Kalau kita nggak ada. Kita cuma surat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Dan itu saat itu belum tahu saya mau ditempatkan di mana. Tapi pas kelulusan 33 orang itu Ya. udah ada belum sih Belum. nama penempatannya? Belum ada. Belum. Terus jarak waktu berapa lama? Itu pas di Gorsport itu. Oh, SK-nya yang pas bagi SK. Iya, kan. Heeh. Dan kita nggak ada. Jadi benar-benar dari 33 itu baru deh ketahuan Jabar berapa yang keterima. Itu kan kayak kita pemanggilan dari 5 orang mungkin di Jabar cuma 1 gitu kan. Jadi Iya. waktu saya dari 33 orang, dari Jawa Barat yang lulus itu 5 orang. 5 orang. Rata-rata ditempatinnya? Semua di Jabar. Oh, semua di Jabar, alhamdulillahnya. Tapi BTW Jadi di BTW. Jadi ternyata ini tuh infonya begini. Kuota 33. Ya udah terserah mau lulus berapa per provinsi, berarti itu rezekinya. Ibarat kata Jawa Barat nggak akan ngasih dokter lulusan Jawa Barat untuk ditempatkan di pulau lain karena UPT di Jawa Barat aja masih kurang membutuhkan dokter, gitu. Oh, I see. Jadi ya don't worry kalau misalnya. Don't worry, tapi kalau untuk sekarang juga kan karena Masih corona kurang. juga ya, jadi Iya, dan sebenarnya masih kurang. iya masih kurang. Oh iya, sebenarnya Bu Dokter itu asli orang mana? Aku dari Tasik. Orang Tasik. Kuliah Terus? di Bandung. Aku kuliah di Unpad. 2011. Terus udah deh Ditempatin pas awal di Cibinong. kalau teman-teman yang lain ada yang ditempatin di mana? Jadi kita itu berlima nih, domisili ya, berdasarkan domisili ya. Orang Tasik saya ditempatkan di Cibinong, di lapas Cibinong. Orang Bekasi ditempatkan di lapas Tasik. Orang Bandung ditempatkan di lapas Bekasi. Orang Sentul ditempatkan di lapas Sentul. Orang Kerawang ditempatkan di lapas Kerawang. Iya sama Jadi berarti yang ya. ke switch sebenarnya cuma 2 orang karena yang Bandung ini sebenarnya pengajuan domisilinya di Bekasi gitu. Jadi sebenarnya di Bekasi. Jadi yang switch cuma 2, Tasik dan Bekasi gitu kayak. Kenapa saya nggak di lapas Tasik gitu? Tapi ya sudah lah, jalannya begitu. Kan ditempatkan di mana saja. Mau ngajuin pindah nggak sih sebenarnya? Enggak. Sebenarnya kan betah-betahan ya, pindah atau enggak terkait tujuannya. Ya kalau pindah bisa mengajukan pindah. Kalau kita kan karena kita langsung masuk golongan 3B, pertama masuk itu langsung 3B. Oh, 3B. Grade-nya 8. Dan itu secara kepegawaian tidak bisa ditentukan oleh tingkat kanwil. Jadi kita kalau mau pindah itu harus langsung ke sekjen pengajuannya. Gitu bisa pindah dengan banyak alasan. Ada beberapa teman juga yang pindah. Tapi Keluarga, ya gitu, anak. suami. Tapi ya begitu. Harus pengajuannya sampai ke pusat. Gitu ya. Jadi nunggu ACC pusat kayak gitu. Itu deh. Wow. Perjalanan panjang ya untuk menjadi satu lagi nih. Kenapa saya milih Kemenkumham? Why? Awalnya saya sebenarnya nggak tahu apa itu Kemenkumham. Kenapa saya masuk Kemenkumham? Karena Kemenkumham yang pertama membuka pendaftaran.
Pendaftaran setelah apa? terakhir pendaftaran waktu di tahun itu di 2017. 2017. Yang pertama membuka pendaftaran CPNS itu Kemenkumham. Baru dari situ baru deh buka tuh Mahkamah Agung, Polri, TNI Untuk kedokteran. untuk dokter. Hmm. Tapi memang bedanya kami di Kemenkumham dengan di instansi lain, kita katanya naik pangkat di Kemenkumham lebih mudah. Lebih mudah. Ya, Kalau perawat 3A ya? 3A. Pas lolos. Iya. Kalau kita SLTA 2A, perawat 3A. sekarang saya Dokter sudah 3B. 3C. Iya. Oh, iya. Saya berarti masa kerja 3 tahun sudah di 3C Berarti naik pangkatnya per 2 tahun. 2 tahun sekali ya. Masuknya itu JFT Iya. itu Jabatan fungsional tertentu. jabatan fungsional tertentu itu kayak perawat, dokter, Perawat, dokter, PK gitu bukan sih? PK Bapak, iya. PK, ya. PK Bapas. Kayak gitu. Jadi itu pengalaman dari Bu Dokter Witri yang pernah ikutan seleksi Kemenkumham formasi Dokter umum dokter umum 2017. Semoga membantu untuk yang mau daftar. Tips triknya deh supaya bisa lolos formasi dokter. Tenang, ngerjainnya tenang, lillahi ta'ala. Ya harus ikhlas. Jadi tenang, Tenang. jadi let it flow gitu ya. Iya, kayak kalau saya ngerasa kayak ya udah ngerjain lillahi ta'ala, lulus alhamdulillah, enggak juga masih ada jalan lain. Begitu. Kayak gitu ya. Dan sekarang Bu Dokter ini tempatin di Rutan Perempuan Bandung. Jadi di Bandung gitu ya. Iya, jadi di Bandung. Masih single enggak ya? Udah apa? Single taken. Single taken. Jadi single tapi taken. Iya. Doakan secepatnya. Amin. Amin. Itu dulu informasi yang bisa kita sharing. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.